Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ibu harap anak-anak dalam keadaan sehat dan memiliki semangat belajar yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku semua, pada kesempatan ini kita akan fokus pada materi bab 2, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku semua, selanjutnya pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan membahas khususnya pada makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu makna alinea ketiga dan makna alinea keempat. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu 1. Menjabarkan makna alinea ketiga dan keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan makna alinea ketiga dan keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Nah, anak-anakku semua, sebelum Ibu menjelaskan tentang makna alinea ketiga dan keempat, Ibu akan membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Silakan anak-anak untuk memperhatikan, menirukan, bahkan menghafalkan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan benar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anakku semua, silahkan anak-anak membuka teks pembukaan Negara Republik Indonesia dan dihafalkan. Setelah anak-anak mendengarkan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka sekarang kita akan memasuki pada pembahasan makna alinea ketiga. Apa saja isinya? Mari kita simak. Makna alinea ketiga. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual, perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Melalui alinea ini, maka bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan yang Maha Esa. Anak-anakku semua, dalam alinea ketiga ini memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan, dan bebas menentukan nasib sendiri. Niat yang luhur ini menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan. Anak-anakku semua, rasa syukur bangsa Indonesia atas karunia dan keyakinan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperoleh kemerdekaan ini menjadikan kekuatan yang menggerakkan bangsa Indonesia. Persenjataan yang sederhana dan tradisional tidak menjadi halangan untuk terus berani melawan penjajah yang memiliki senjata lebih modern. Para pejuang bangsa yakin bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan bantuan kepada umatnya yang berjuang melawan penjajahan. Banyak peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah, memperoleh kemenangan walaupun dengan segala keterbatasan senjata, organisasi, dan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa tekad yang kuat dan keyakinan pada kekuasaan Tuhan dapat menjadi faktor pendorong dan penentu keberhasilan mencapai cita-cita. Anak-anakku semua, dalam alinea ketiga ini mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa. Hal tersebut berbeda dengan pandangan yang beranggapan bahwa manusia hanya bersifat fisik belaka. Ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia akhirat serta jasmani dan rohani. Nah, anak-anakku, dalam makna alinea ketiga ini dapat kita simpulkan bahwa dalam alinea ketiga menggambarkan adanya keinginan kehidupan yang berkesinambungan, keseimbangan antara kehidupan yang spiritual dan juga material, serta keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Nah, anak-anakku semua, setelah kita mempelajari tentang bagaimana makna alinea ketiga, maka dapat kita simpulkan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah
rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, melalui alinea ketiga, kita menyadari bahwa bangsa Indonesia tidak bisa merdeka tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemerdekaan yang dicapai tidak hanya semata-mata jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, anak-anakku semua, sekarang kita memasuki pada pembahasan makna alinea keempat. Dalam alinea keempat, berisi prinsip-prinsip bangsa Indonesia, yaitu 1. Fungsi dan tujuan negara Indonesia. 2. Susunan dan bentuk negara, yaitu Republik Kesatuan. 3. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. 4. Sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat atau demokrasi. Dan keenam adalah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, anak-anakku semua, dalam alinea keempat, ini memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, anak-anakku semua, keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara. Dengan demikian, secara bertahap, cita-cita nasional yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ini menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar. Maksud Undang-Undang Dasar di sini yaitu batang tubuh atau pasal-pasal. Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, tidak atas kekuasaan belaka. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum. Artinya, bahwa setiap warga negara wajib menaati hukum yang berlaku. Nah, anak-anakku semua, dalam alinea keempat ini juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahannya dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan bentuk kerajaan yang pemerintahannya sebagian bersifat turun-temurun. Bentuk ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Nah, anak-anakku semua, bahwa di dalam pembukaan UUD 45 secara yuridis konstitusional bahwa Pancasila sah berlaku serta mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Nah, anak-anakku semua, itu tadi adalah merupakan makna alinea ketiga dan keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memasuki materi berikutnya adalah tentang permasalahan yang tidak sesuai dalam memaknai alinea ketiga.
dalam setiap alinea, khususnya pada alinea ketiga, ini ada beberapa permasalahan yang tidak sesuai dalam memaknai alinea ketiga ini. Yang pertama adalah tidak bersyukur atas rahmat Tuhan yang Maha Esa, tidak memiliki semangat dalam mencapai kemerdekaan, tidak mengakui dan tidak mempercayai bahwa hasil perjuangan adalah merupakan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, permasalahan-permasalahan ini tidak boleh terjadi anak-anak ya. Jadi kita harus senantiasa bersyukur dan memiliki semangat yang tinggi dan mengakui bahwa perjuangan yang kita capai ini adalah merupakan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, anak-anakku semua, itu tadi permasalahan yang ada dalam makna alinea ketiga. Dalam makna alinea keempat ini pun juga ada beberapa permasalahan yang tidak sesuai dalam memaknai alinea keempat. Terutama dilihat pada tujuan negara. Di dalam tujuan negara itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, permasalahan yang terjadi di sini adalah misalnya dengan masyarakat tidak memberikan atau merasa kurang nyaman, ya. Jadi pemerintah tidak bisa memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Jadi ada terjadi rasa kekhawatiran yang berkaitan dengan kekacauan yang saat ini sering terjadi. Kemudian dalam alinea keempat khususnya tentang memajukan kesejahteraan umum, ya, memajukan kesejahteraan umum ini tentunya pemerintah punya satu tujuan, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Namun demikian, ada beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan, misalnya dengan tidak memberikan bantuan pada pihak yang seharusnya.